Pernah nggak kamu capek bukan karena kerjaan, tapi karena pikiranmu sendiri? Malam hari harusnya jadi waktu istirahat, tapi justru jadi arena overthinking. Kamu memikirkan hal yang belum tentu terjadi, mengulang kejadian yang sudah lewat, dan tiba-tiba kamu lelah, bahkan sebelum hari baru dimulai. Kalau kamu pernah ada di titik itu, maka buku ini bisa jadi salah satu titik balik dalam hidupmu. Kecemasan sering datang tanpa diundang. Diam-diam, ia mencuri energi, menguras fokus, dan membuat hidup terasa lebih berat dari yang seharusnya. Buku ini hadir bukan dengan teori rumit, tapi dengan panduan praktis yang bisa langsung kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dale Carnegie mengajarkan bagaimana cara mengendalikan pikiran, memutus lingkaran kekhawatiran, dan menggantinya dengan tindakan yang menenangkan. Keistimewaan buku ini terletak pada kisah nyata, prinsip yang sudah teruji oleh waktu, dan gaya penyampaian yang sederhana, tapi kuat. Setiap babnya seperti alat yang bisa kamu gunakan untuk menjalani hidup tanpa beban pikiran berlebihan. Buku ini cocok untuk kamu yang tertekan oleh pekerjaan, kamu yang cemas tentang masa depan, atau siapapun yang ingin hidup lebih tenang dan fokus. Buku ini tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi mengajarkan satu hal penting: bagaimana menghadapi masalah tanpa kehilangan kedamaian batin. Bayangkan hidup seperti sebuah rumah dengan banyak ruangan. Setiap ruangan adalah satu hari. Tugas kita sebenarnya sederhana. Tinggal sepenuhnya di ruangan hari ini, bukan terus bolak-balik ke masa lalu, dan bukan juga mengintip cemas ke masa depan. Karena saat kita hidup di masa lalu, kita hanya mengulang sesuatu yang sudah selesai. Dan saat kita hidup di masa depan, kita menciptakan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Mengelola hidup dalam kotak hari ini berarti memberi batas yang jelas pada pikiran dan energi kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini perlu diselesaikan sekarang? Kalau tidak, simpan. Seperti menyortir barang, ada yang harus dikerjakan hari ini, ada yang bisa nanti, dan ada yang bahkan tidak perlu dipikirkan sama sekali. Masalahnya, kita sering mencoba memikul terlalu banyak sekaligus. Kita memikirkan minggu depan, bulan depan, bahkan hal yang mungkin tidak pernah terjadi. Padahal, tubuh dan pikiran kita hanya dirancang untuk menghadapi satu hari dalam satu waktu. Seperti kita tidak makan untuk setahun sekaligus, kita juga tidak seharusnya mengunyah semua masalah sekaligus. Mulailah dari hal sederhana. Buat daftar tugas harian yang realistis. Fokus hanya pada apa yang bisa diselesaikan hari ini. Sisanya simpan. Karena hidup jadi jauh lebih ringan ketika kita berhenti membawa beban yang belum waktunya kita angkat. Banyak kecemasan muncul, bukan karena masalahnya besar, tapi karena masalahnya tidak jelas. Semua bercampur di kepala, seperti benang kusut. Langkah pertama, definisikan masalahnya. Tanyakan, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tulis dengan sederhana. Begitu ditulis, masalah berubah dari bayangan gelap menjadi sesuatu yang nyata dan bisa dihadapi. Langkah kedua, kumpulkan fakta, bukan asumsi, bukan ketakutan, tapi data nyata. Seringkali kenyataan tidak seburuk yang kita bayangkan. Langkah ketiga, pikirkan semua kemungkinan solusi. Tuliskan semuanya tanpa langsung menilai, lalu lihat konsekuensinya. Dan yang terakhir, yang paling penting, bertindak. Tidak perlu langsung besar. Langkah kecil sudah cukup untuk mengurangi kecemasan. Karena semakin lama kita menunda, semakin besar ruang bagi rasa cemas untuk tumbuh. Rumusnya sederhana, definisikan, kumpulkan fakta. Pilih, lalu bertindak. Dan saat kamu melakukannya, kamu berhenti jadi korban keadaan dan mulai jadi orang yang mengendalikan hidupnya. Kecemasan bukan hanya di pikiran,
tapi juga terasa di tubuh. Detak jantung meningkat, napas jadi pendek, otot menegang. Jika terjadi terus-menerus, ini bukan lagi reaksi normal, tapi mulai merusak. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol, dan terlalu banyak kortisol melemahkan imun, mengganggu pencernaan, menaikkan tekanan darah, bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung. Banyak orang tidak sadar bahwa sakit yang mereka rasakan berasal dari pikiran yang tidak pernah tenang. Kecemasan juga merusak tidur, dan kurang tidur membuat kecemasan makin parah. Lingkaran yang tidak ada ujungnya. Karena itu, istirahat bukan kemewahan, itu kebutuhan. Pernapasan dalam, jalan santai, atau sekadar mendengarkan musik tenang bisa membantu tubuh kembali rileks. Saat tubuh sehat, pikiran lebih tenang. Dan saat pikiran tenang, tubuh lebih kuat. Kita sering takut pada kemungkinan terburuk. Padahal justru dengan menghadapinya, kita bisa membebaskan diri dari ketakutan itu. Menerima bukan berarti menyerah, tapi siap jika itu terjadi. Saat kita berkata, kalau ini yang terburuk, aku bisa menerimanya. Tiba-tiba, pikiran jadi lebih jernih. Kita berhenti melawan bayangan dan mulai mencari solusi nyata. Dari situ, kita bergerak. Dan anehnya, ketika kita siap dengan yang terburuk, seringkali hasilnya justru tidak seburuk itu. Pikiran negatif itu licik. Datangnya pelan, tapi bisa mengambil alih semuanya. Kuncinya, sadar. Saat kamu mulai overthinking tanpa solusi, itu tanda untuk berhenti. Lalu, alihkan. Lakukan sesuatu yang nyata. Rapikan meja, tulis rencana, hubungi teman. Pikiran itu seperti taman. Kalau tidak ditanami hal baik, rumput liar akan tumbuh. Isi harimu dengan hal produktif, dan kamu akan melihat kecemasan perlahan kehilangan tempatnya. Kecemasan suka ruang kosong. Saat kita tidak melakukan apa-apa, pikiran mulai berkelana ke hal-hal negatif. Solusinya sederhana, tetap sibuk. Tapi bukan sibuk yang asal, melainkan sibuk yang produktif. Kerja fisik membantu membuang energi gelisah. Kerja mental menjaga fokus tetap terarah. Bahkan tugas kecil bisa memberi rasa kontrol dan kepuasan. Rutinitas yang terstruktur membuat kita tidak memberi ruang bagi kecemasan untuk tumbuh. Tidak semua kritik layak disimpan di hati. Bedakan mana masukan, mana sekadar pendapat. Kritik yang membangun membantu kita berkembang, tapi komentar yang menjatuhkan hanya membuang energi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini fakta? Apakah ini membantu? Apakah ada tindakan yang bisa diambil? Kalau tidak, lepaskan. Kamu tidak harus membawa semua suara orang lain dalam hidupmu. Seringkali kita terlalu fokus pada kekurangan, sampai lupa bahwa banyak hal sudah cukup. Rasa syukur dimulai dari hal kecil. Tubuh yang sehat, air hangat, senyum orang terdekat. Saat kita fokus pada apa yang kita miliki, kecemasan perlahan memudar. Coba mulai kebiasaan sederhana. Setiap malam, tulis 3 hal yang kamu syukuri. Lama-lama, pikiranmu akan terbiasa mencari hal baik. Dan hidup terasa jauh lebih ringan. Hidup penuh ketidakpastian. Dan di titik itu, iman menjadi pegangan. Entah itu dari agama, nilai hidup, atau keyakinan pribadi. Iman memberi kita rasa bahwa kita tidak sendirian. Dan saat kita memiliki prinsip, keputusan jadi lebih mudah. Karena kita tidak lagi mengikuti arus, tapi berjalan dengan arah. Hidup tanpa kecemasan bukan berarti hidup tanpa masalah.
tapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Ambil tindakan sekecil apapun dan beri ruang untuk bernapas. Karena pada akhirnya ketenangan bukan datang dari dunia yang sempurna, tapi dari pikiran yang kita kelola dengan sadar. Dan setiap langkah kecil hari ini adalah investasi untuk hidup yang lebih damai di masa depan.